Pemirsa, kembali lagi bersama Asep Tapib dalam Ngopi, Ngobrol Perkara Iman dan Islam. Nah, hari ini kita masih melanjutkan bicara tentang ekonomi Islam ya, dan skema-skema bagaimana menghilangkan riba dalam mengelola dana ya. Tadi sudah dibahas skema pertama adalah mudharabah, tapi mudah-mudahan bukan mudah berubah ya. Mudharabah itu betul-betul upaya ya untuk menghilangkan riba, tapi tetap ada untungnya gitu. Yeah. Karena memang kalau dagang ya harus ada untungnya, kalau tidak untung nanti malah tidak bisa menghidupi diri dan keluarga. Baik, selanjutnya ya. Ustaz, mungkin ada skema yang lain. Ya, yang kedua dari selain mudharabah itu ada musyarakah. Syirkah. Nah, apa bedanya mudharabah? Kalau musyarakah, penyediaan modal usaha ya dari pemilik modal, tapi ini sebagian, karena sebagiannya sudah dimiliki oleh yang pengusaha, yang mau usaha. Jadi perlu modalnya 1 juta, si pengusaha punyanya setengahnya, nanti setengahnya dari investor. Nah itu sama prinsipnya. Jadi nanti bagi hasil dari investasi yang diberikan kepada pengusaha. Jadi kalau yang mudharabah itu mau full itu mau full. Bantuannya full. Nah, kalau yang sekarang itu sebagian. Berarti ngitungnya juga dari sebagian. Dari sebagian. Nanti memang itu ada kesepakatan, ada perjanjian berapa persen pembagian labanya. Ada akadnya ya. Ada akadnya. Tapi yang penting itu kan dasarnya jual beli, Pak. Kalau jual beli, jadi uang yang dipinjamkan itu bukan yang dijual belikan. Beda dengan riba ya, beda dengan bunga. Bunga itu uang yang dijual belikan. Karena memang prinsip ekonomi konvensional itu uang itu adalah komoditas yang bisa dijual belikan. Kalau Islam nggak boleh. Islam kata Imam Asy-Syafi'i itu ya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin hanya 3 fungsi uang itu. 1 alat tukar, 2 standar nilai, dan yang ketiga adalah investasi. Nggak ada yang keempat, nggak ada komoditas. Ditambahlah oleh ekonom itu konvensional gitu ya. Jadi komoditas sehingga bisa dijual belikan. Jadi beda. Jadi uang itu hanya alat saja, bukan barang penjual. Kalau jual beli memang ada untung, nah itu yang nggak boleh. Uang itu nggak boleh gitu. Yes. Kalau ekonomi besar, konglomerat mah besar-besar pinjam uangnya ya, main uangnya. Ada juga yang di pinggir jalan tuh kalau mau lebaran suka ganti uangnya. Yang makanya itu diharamkan, cuma MUI diharamkan. Beli uang ya, oleh uang gitu kan dengan kelebihan. Yeah. Belinya 100.000 ya, yang recehan 2.000-an, tapi dengan dibayar cari 110 gitu kan. Itu uang jasa. Itu mah uang yang dikomoditaskan ya. Betul. Oke, jadi tadi musyarakah ya. Penjelasan lain musyarakah secara biar mudah ditangkap nih. Realitasnya seperti apa sih musyarakah itu? Contohnya? Ya. Jadi itu kan kadang-kadang begini, pengusaha itu atau kita lah jangan jauh-jauh. Kita mau beli atau mau usaha gorengan. Punya modal hanya 500.000. Butuhnya 1 juta. Nah, maka yang 500.000 ini harus cari siapa yang mau. Nah, nanti yang 500.000 itu akan yang si investor ini yang memberikan dana 500.000 itu mendapatkan bagi hasil dari laba yang dia peroleh untuk menjual gorengan itu. Nah, hasil dari laba itu dalam Islam hukumnya halal. Karena jual beli. Karena jual beli dasarnya. Tidak begini, ya udah, ini 500.000 dikasihkan, kembalikan nanti ya 10%. Nah, gitu. Itu yang namanya riba, itu yang namanya bunga, itu yang nggak boleh. Belum apa-apa sudah dipatok 10%. Tapi kalau laba itu berdasarkan hasil yang didapatkan dari jual beli itu. Terus kalau gini nih, saya juga kadang-kadang membantu teman ya yang UMKM. Dia memang minjem ke saya untuk dimodali, udah saya kasih modal. Saya nggak bicara harus beli berapa, dia sendiri udah ngitung sendiri. Jadi saya ngasih 10 juta, setiap bulan tuh ngasih 150.000 gitu. Ya kalau saya minta gitu, kalau dasarnya dia jual beli, ya dia kan nggak masalah. Jualan ya, dia jualan. Kalau dasarnya jual beli nggak masalah karena dia pasti mengembalikan itu dari hasil laba. Iya. Walaupun ngitungnya itu dia tetap dari 10 juta, dia ngitungnya pokoknya mah saya sekian gitu. Ya terserah lah pokoknya saya nggak begitu, saya nggak bantu aja. Kan yang penting gini Pak, uang itu
real gitu. Ada. Jadi gini, bedanya ada sedikit juga bedanya antara bunga dengan uang hasil laba. Misalnya gini, kita nabung di bank 100.000 dengan bunga 1%. Berarti ada kelebihan berapa? 10.000 per bulan taruhlah. 1.000 ya. 1.000. Dengan 100.000 kita usahakan jual gorengan. Beda ya. Ya ada yang 1.000 di bank hasil bunga uangnya nggak ada, Pak. Tiba-tiba ya. Tapi kalau hasil jualan uang yang 1.000-nya pasti ada. Karena hasil dagangan. Hasil dagangan gitu. Itu bedanya. Ini mah uang real, ini mah uang maya. Iya, modal 100.000 dijual barangnya jadi 150 dapat 50.000. Dapat 50. Menghasil jualan. 50-nya ayahnya. Ada uangnya. Beda dengan bunga. Bunga mah 50.000 tiba-tiba ayah di mana? Padahal uangnya nggak ada, uangnya tetap 100.000. Oke ya. Itulah perbedaan. Jadi untuk teman saya ya yang saya pinjami modal, silakan dia kalau mengembalikan ke saya dengan untung dari jualan. Seberapapun saya tidak punya angkanya. Nah, kalau saya tetapkan angkanya itu riba ya. Nah, misalnya saya kasih modal nih 10 juta, pokoknya 10% tiap bulan setor. Nah itu ya karena nggak jelas 10% dari mana, gitu. Tapi kalau 10%-nya jelas dari laba, itu bisa. Jadi 10% itu utang. Kalau dari itu salah. Itu yang riba. Tapi kalau dari laba berapa minggu ini 1.000, ya udah 10%-nya ke saya. Nah itu boleh. Karena uangnya ada 1.000. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya ya untuk satu lagi skema ya bagaimana menghilangkan riba dalam mengelola dana. Yang mau lewat silakan.